Burung Pipit jadi pengantar surat ekspres. Aku janji kirim surat secepat kilat, kata Pipit dengan bersemangat. Ternyata suratnya cuma tulisan, aku capek terbang, kata narator menggoda. Pesan moral, janji kecil pun harus dipenuhi. Misi selesai. Rasanya menyenangkan ketika kita bisa menepati janji, bukan? Pipit berkata dengan lega. Benar sekali, meski lelah, kepuasan saat bisa diandalkan itu tak tergantikan, balas burung lain dengan rasa nyaman. Setiap sayap kecil memiliki cerita besar. Hari ini, Pipit mengingatkan kita tentang arti tanggung jawab, sang narator berkata penuh makna. Panda jadi master kungfu. Pandi dengan penuh semangat memamerkan jurus-jurus keren kungfu. Saat ia hendak melakukan salto, tiba-tiba ia terguling ke tumpukan bambu. Semua yang melihat bertepuk tangan dengan gembira. Pesan moral, kegagalan pun bisa menghibur. Kelinci jadi guru les lari cepat. Di suatu hari, cerita ini dimulai dengan Riri, seekor kelinci yang mengajari kura-kura cara berlari cepat. Ayo kura-kura, kamu bisa lebih cepat dari ini. Riri berkata dengan semangat. Lalu tibalah hari lomba. Kura-kura dan Riri bersiap di garis start. Jangan khawatir, aku pasti menang. Riri berkata dengan percaya diri. Tapi di tengah lomba, Riri sibuk mengambil selfie dan berhenti berlari. Aku harus tetap fokus dan terus berlari, kata kura-kura dengan tekad. Kura-kura terus berlari, dan tak disangka-sangka, kura-kura lah yang mencapai garis finish pertama. Pesan moral, fokus lebih penting dari pamer. Kucing jadi chef bintang 5. Mimi masak sup susu di restoran. Pas dicoba, semua hewan ketawa karena rasanya mirip air mandi. Pesan moral, semangat harus diimbangi kemampuan. Tampilan like dan subscribe di akhir layar. Gajah jadi pemain piano dengan bahagia, narator berkata, Gogo memulai memainkan piano dengan belalainya. Lagu pertama indah, sampai belalainya tersangkut di tuts, dia terkejut. Pesan moral, talenta butuh latihan, bukan asal coba. Di sebuah hutan yang tenang, hiduplah Owi, seekor burung hantu yang dikenal karena ramalannya. Owi, bisakah kau meramalkan masa depanku? Tanya tupai. Tentu saja, aku melihat kau akan menemukan banyak kacang lezat hari ini, lebih dari yang pernah kau temukan sebelumnya, jawab Owi. Tupai sangat senang dan pergi mencari kacang. Owi, kau salah. Aku tidak menemukan satu pun kacang. Tupai berkata, marah. Owi terlihat sedikit malu. Owi, bolehkah aku juga diramal? Tanya kelinci. Tentu, aku melihat. Kau akan memenangkan lomba lari besok. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu, jawab Owi dengan yakin. Kelinci itu melompat ke girang dan pergi berlatih. Owi, aku kalah. Aku bahkan jatuh dan melukai kakiku. Kelinci mengeluh. Owi semakin gelisah. Owi, apakah ramalanmu benar-benar akurat? Rusa bertanya. Sebenarnya. Owi mulai menjawab. Tiba-tiba perut Owi berbunyi keras. Aku lapar. Di tengah hutan yang rimbun, si ular memutuskan untuk menjadi pelatih senam. Dia yakin semua hewan bisa melakukan gerakan-gerakan indah. Selamat datang di pelatihan senam. Hari ini, kita akan belajar split dan backflip. Sisi menyambut dengan semangat. Monyet mencoba split, tapi kakinya tidak sampai. Gajah mencoba backflip, malah terjatuh dengan bunyi gedebuk. Burung beo pun kesulitan dengan splitnya. Sekarang giliranmu, cacing. Ayo coba split, Sisi said. Ajaib, cacing tanah tanpa kesulitan melakukan split yang sempurna. Semua hewan tercengang. Tidak hanya itu, dia juga melakukan backflip dengan sangat mulus. Cacing tanah menjadi juara senam. Wah, hebat sekali, kata monyet dengan kagum. Aku tidak bisa melakukan itu, ujar gajah dengan nada heran. Setiap hewan punya kelebihan masing-masing. Jangan berkecil hati jika tidak bisa melakukan apa yang orang lain bisa, Sisi berkata. Pesan moral, kelebihan. Di sebuah gua bawah laut, Lolo, si lumba-lumba yang penuh semangat, memulai petualangannya menjadi seorang YouTuber. Halo teman-teman laut, selamat datang di channel aku, Tips Renang Keren. Hari ini aku akan menunjukkan cara melakukan 360 derajat yang sempurna. Lolo berkata dengan penuh semangat. Lolo menunjukkan keahliannya. Ikan-ikan kecil berkumpul untuk menyaksikan demonstrasi renang yang menakjubkan. Wah, keren sekali, seru ikan satu dengan rasa kagum. Aku juga mau coba, tambah ikan dua dengan antusias. Setelah selesai merekam, Lolo mencoba mengunggah videonya. Tapi ada masalah besar, Kie. Kenapa tidak ada sinyal wifi di sini? Bagaimana aku bisa mengunggah video ini? Lolo bertanya dengan nada frustasi. Lolo mencari solusi. Dia bertanya pada kura-kura tua yang bijaksana. Kura-kura tua, bagaimana caranya mendapatkan wifi di laut? Lolo bertanya, bingung. Singa jadi penyanyi opera. Membuka mulut lebar dan mulai bernyanyi opera dengan suara lembut, Leo berkata lembut. Dengan terkejut, sang narator berkata, semua hewan malah tertawa karena suara Leo terdengar seperti bebek.
Dengan bijaksana, narator menyampaikan pesan moral. Jangan takut mencoba hal yang bukan bidangmu. Dengan motivasi, Ele berkata, "Ayo, Leo, kami mendukungmu, teruskan bernyanyi." Dengan terheran, Leo bertanya, "Benarkah kalian ingin aku melanjutkan?" Dengan suara menghibur, Ele menjawab, "Tentu saja. Semua orang punya kekurangan, yang penting adalah keberanianmu untuk mencoba." Dengan bersemangat, Leo berkata, "Baiklah, aku akan mencoba lagi." Narator bercerita, Leo kembali membuka mulutnya, kali ini dengan lebih percaya diri. Dengan senang, narator berkata, "Pelan tapi pasti, suara Leo mulai terdengar lebih baik dan para penonton memberikan tepuk tangan meriah." Di sebuah taman bermain yang cerah, Kiki bersiap untuk balapan motor mainan. Tapi motornya sangat lambat. "Lihat Kiki, motornya seperti siput," Rina mengejek. "Dia tidak akan pernah menang," Budi berkata dengan meremehkan. Rina dan Budi mengejek kecepatan motor Kiki. Balapan dimulai. Rina dan Budi langsung memimpin dengan kecepatan tinggi. Kiki tertinggal jauh. "Aku bosan. Balapannya lama sekali," Rina berkata dengan bosan. "Ayo kita main ayunan saja," Budi mengajak dengan antusias. Tapi Rina dan Budi mulai kehilangan minat. Mereka bosan menunggu dan memutuskan untuk bermain yang lain. Kiki dengan sabar dan konsisten terus melaju. Dia tidak menyerah dan akhirnya dia melewati garis finish. "Kiki menang!" Rina terkejut. "Bagaimana bisa?" Budi bertanya dengan bingung. Rina dan Budi tercengang melihat Kiki memenangkan balapan. "Aku menang!" Kiki said happily. Kiki smiled. Burung flamingo jadi pelatih yoga pose satu kaki. Vivi pamer pose satu kaki. Semua hewan coba. Dengan nada komedik, narator berkata, "Langsung jatuh bertumpuk." Dengan bijak, narator mengingatkan pesan moral. Hal sulit terlihat gampang kalau sudah terbiasa. "Pose plank ala Tito," the narrator announced with excitement. "Lihat, aku bisa tahan lebih lama dari siapapun," Tito said confidently. "Wah Tito, kamu benar-benar kuat," the rabbit exclaimed, surprised. "Kuncinya adalah kesabaran dan latihan, teman-teman," Tito said wisely. The narrator added, inspired, "Hewan-hewan lain terinspirasi oleh Tito, berlatih dengan kesungguhan." "Aku kira pos satu kaki itu mudah, ternyata sulit sekali," Gajah said, amazed. "Iya, tapi lihat, kita semua bisa tahan lebih lama sekarang," Rusa replied admiringly. They all laughed, enjoying every moment. "Latihan membuat kita lebih baik. Ikan kecil suka terburu-buru, ikan buru-buru berenang malah nabrak batu. Pelan-pelan aja lebih aman," teman ikan advised. Pesan moral, jangan terburu-buru, hati-hati lebih baik. Gajah pelupa. Gajah membawa makanan banyak, ya lupa di mana naruhnya. "Catatlah biar nggak lupa," memberi nasihat. Pesan moral, jangan malu mencatat agar tidak lupa. Ayam kecil ingin bisa terbang tinggi. Ayam iri pada burung elang, tapi saat hujan, ia tetap aman di tanah. Pesan moral, jangan iri orang punya kelebihan. Tupai yang rakus. "Tupai kumpulkan kacang terlalu banyak sampai tak muat di lubang negs," katanya dengan nada terkejut. Pesan moral, jangan berlebihan, secukupnya. Kucing kecil yang takut air. Kucing tak mau mandi, bisik sang narator. Tapi setelah mandi, bulunya kinclong dan harum, narator berkata dengan gembira. Pesan moral, kebersihan bikin nyaman, sang narator menutup dengan bijak. Kucing bisa tidur 16 jam. Kenapa kucing kayak pemalas? Karena mereka bisa tidur sampai 16 jam sehari. Level rebahan dewa. Follow untuk fakta hewan lucu lainnya, the narrator said invitingly. Di sebuah hutan yang rindang hiduplah Gogo, seekor gajah kecil yang sangat suka bermain. "Gogo, sedang apa kamu?" tanya Beo. "Aku sedang belajar meniup balon, Beo." "Lihat," jawab Gogo. Gogo mengambil balon dan meniupnya. Tapi balonnya hanya mengembang sedikit. "Aduh, susah sekali," Gogo mengeluh. "Hahaha, belalaimu terlalu besar, Gogo." Beo menertawakannya. Gogo tidak menyerah. Dia meniup balon itu lagi, kali ini dengan sekuat tenaga. "Aku pasti bisa. Huf, huf," Gogo berkata dengan penuh semangat. Balon itu terus mengembang semakin besar dan semakin besar, sampai akhirnya balon itu sebesar rumah pohon. "Lari! Balonnya mau meledak!" teriak monyet dengan panik. "Selamatkan diri!" Kelinci pun berteriak ketakutan. Tiba-tiba, bom! Balon itu meledak dengan suara yang sangat keras. "Aduh, aku tidak sengaja," Gogo berkata dengan panik. Gogo merasa bersalah. Beo datang menghampirinya.